Barang siapa menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, mirip dengan hadis yang tadi, bahkan di hadis yang sama, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada buku saku yang berjudul Risalah Puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diambil dari dua karangan kecil dari dua syekh, Abdullah As-Saleh dan juga Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Yang pertama, risalah pendek yang berjudul Kaifa Na'ishu Ramadan atau Kaifa Nu'ishu Ramadan. Bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan, dan kemudian diterjemahkan dengan panduan praktis Ramadan. Dan yang kedua adalah Sab'una Mas'alah fis Siyam, 70 permasalahan dalam puasa, dan diterjemahkan dengan Risalah Puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan? Pada risalah yang pertama ini berkaitan dengan amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan dan kita maksimalkan nanti selama bulan Ramadan. Jadi fokusnya ada dua bahasan pada risalah yang pendek yang pertama ini. Yang pertama sudah kita bahas kemarin di muqaddimah tentang keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah amal-amal apa saja yang bisa kita lakukan, entah itu yang wajib, entah itu yang sunnah. Amal-amal apa saja yang bisa kita lakukan dan kita maksimalkan nanti ketika sudah masuk bulan Ramadan. Nah, sedangkan kemudian sab'una masalah fis siyam, 70 permasalahan dalam hal puasa, yang kemudian dalam terjemahan Indonesianya menjadi
judul kitab sakunya ini adalah Risalah Puasa Nabi Muhammad SAW, itu berkaitan dengan hukum fikihnya nanti. Dari definisi puasa, bagaimana cara menentukan masuknya puasa, orang-orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa, dan selanjutnya. Lebih kepada bahasan fikihnya nanti insyaallah. Nah, al-musyahidun al-kiram, jika bersama Anda bukunya atau juga kemudian yakni e-booknya atau electronic booknya yang sudah kita share atau Anda sudah mendownloadnya, maka perhatikan halaman 7, panduan praktis Ramadan. Bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan, amal apa saja yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan, ada pilihan untuk kita lakukan, dan bisa kemudian kita maksimalkan insyaallah kelak di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tentunya puasa itu sendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Yaqulu Allah azza wa jalla illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Lis-siyami farhatan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wa la khalufu famis sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk." Yang artinya adalah seluruh amal ibadah Bani Adam atau anak Adam adalah miliknya. Kembali kepada kita manfaatnya. Baik yang Anda lakukan, pahala Anda dapatkan. Buruk yang Anda lakukan, timbangan dosa akan memberatkan. Semua akan kembali kepada kita. Dan setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Ini yang kita sebutkan kemarin. Bahwasanya kita tahu standar pelipat gandaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya satu amal itu dilipat gandakan menjadi 10 atau bahkan sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kecuali ibadah puasa, sesungguhnya ia adalah milikku dan akulah yang langsung membalasnya." Kita sebutkan faedah pada pertemuan yang lalu bahwasanya ini di antara keutamaan ibadah puasa. Apa itu puasa? Kita akan bahas nanti pada waktunya dengan definisi dan bahasan fikih selanjutnya. Yang jelas secara umum ini di benak kita tahu apa itu puasa. Menahan diri dari semua hal yang bisa merusak dan membuka puasa, makanan, minuman dan lain sebagainya, dengan niat dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Definisi singkat, walaupun nanti pada waktunya kita akan bahas. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, "Kecuali ibadah puasa, sesungguhnya ia adalah milikku dan akulah yang langsung membalasnya." Kata sebagian para ulama, pahala puasa tak terkira. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu berapa kali lipat, berapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakannya untuk kita. Makanya juga kita sebutkan pada pertemuan yang lalu satu faedah dari ulama salafus salih, mudahan ulun tidak salah, Sufyan bin Uyainah, bahwasanya pahala puasa adalah di antara pahala yang bisa menyelamatkan seseorang kala itu ketika pahala ibadah dia yang lain sudah habis, harus diberikan dan dibayarkan kepada orang-orang yang dia zalimi ketika di dunia. Pahala puasa menolongnya hingga dengannya Allah masukkan dia ke dalam surganya. Seorang yang berpuasa telah menahan diri dari syahwat, mendatangi istri,
makanan dan minumannya karena aku semata-mata atau karena aku semata. Artinya yakni di antara sebab begitu besarnya pahala puasa hingga Allah Subhanahu wa taala yang langsung yang akan membalasnya, hanya Allah yang tahu berapa kali lipat Allah akan menggandakannya, ya karena ini. Karena perkara ini semuanya halal. Melampiaskan syahwat hasrat seksual kepada istri halal. Makanan halal. Minuman halal. Tentunya yang kita bahas yang halal ya. Tapi rela dia meninggalkannya sesaat. Karena dia tahu ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang halal saja bisa dia tinggalkan karena Allah. Karena ini diperintahkan, tapi kan cuma sesaat. Nanti setelah berbuka bisa makan. Bahkan ketika berbuka ya kita makan, kita minum. Silahkan mendatangi istri. Yang halal saja bisa dia tahan. Cara memahaminya, apalagi yang haram. Yang halal saja ketika Allah perintahkan untuk meninggalkannya sesaat, dia bisa. Hamba Allah ini bisa. Apalagi yang haram, lebih bisa. Yang halal aja bisa. Seorang yang berpuasa telah menahan diri dari syahwat, makanan, minumannya karena aku semata. Itu di antara sebab. Kemudian kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, kembali kepada sabda Nabi Muhammad, dan saya tidak salah sampai poin ini kembali kepada sabda Nabi Muhammad. Hadis qudsi mentok di yang tadi. Ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Kegembiraan saat berbuka pastinya, dan kegembiraan tatkala bertemu Allah karena dia menjumpai pahalanya. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma minyak kasturi. Sudah kita sebutkan kemarin. Karena di dalam hadis yang lain lafadznya itu jelas bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah nanti di hari kiamat lebih wangi dibandingkan minyak kasturi secara zahir. Wallahu alam bishawab. Karena ini ketika kita di dunia ya mau tidak mau ya dia bau. Makanya hadis yang lain menerangkan ia di hari kiamat. Wallahu alam bishawab. Di mana tentunya kita tahu minyak kasturi sering disebutkan di banyak hadis akan dahsyatnya baunya, sampai disebutkan juga di hadis-hadis yang lain sebagai permisalan ini dan itu minyak kasturi, karena ia mahal dan ia luar biasa. Nah, pembandingnya itu memang yang paling bagus, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih bagus daripada itu. Maka tentunya bersabarlah untuk siapapun di antara kita yang nanti berpuasa dan mau tidak mau ya mulut kita bau. Tapi kalau kemudian seorang menjaganya, seorang kemudian meminimalisirnya bisa. Apalagi misalnya giginya tidak berlubang, makanan yang dia makan betul-betul terpilih bagus, kemudian juga tidak ada keluhan di lambung, baunya mungkin akan berkurang. Karena bau mulut bisa karena gigi berlubang, nggak sikat gigi, ada masalah di perut dan lain sebagainya, hingga dia mengeluarkan bau. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jika tadi adalah hadis yang menerangkan akan pahala puasa yang begitu luar biasa, berikut ini adalah pahala yang lain. Kita membahas keutamaan puasa itu sendiri. Kalau kemarin kita membahas bulan, sekarang kita bahas puasanya. Kenali fadilah puasa hingga kita kemudian bersemangat menjalankannya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya adalah barang siapa berpuasa karena keimanan kepada Allah, yakin ini perintah Allah, dan semata-mata mengharap pahala, ihtisab, diajarkan kita untuk mengharap pahala ketika beramal, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu, semuanya secara zahir. Dan sudah kita terangkan perkataan Imam Nawawi bahwasanya yang dihapuskan itu adalah yang kecil-kecil, karena yang besar harus dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus memenuhi persyaratan taubat. Jika ingin kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Taubat itu kembali taat setelah sebelumnya bermaksiat, itu taubat namanya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penyesalan. Bukan malah bahagia, bukan malah senang, bukan malah mengenang. Lawang dosa kok. Ada penyesalan. Ini nomor 3. Yang kedua, itu nomor 3 ya. Yang kedua al-iqla, berhenti dari maksiatnya. Jika kemarin adalah sebuah kewajiban yang dia tinggalkan, taubatnya sekarang dia lakukan. Jika kemarin adalah ada larangan yang dia terobos, sekarang berhenti. Dan jika berkaitan dengan hak sesama anak Adam, urus sama orangnya langsung. Minta maaf. Nah, ini yang repot ya. Tapi harus dilakukan kalau betul-betul ingin bertaubat. 3, ada penyesalan tadi. 4, al-azmu bi alla ya'ud, ada tekad kuat untuk tidak mengulang. Walaupun sangat mungkin terulang. Dan yang terakhir al-waqtul mutah, waktu yang masih ada, yaitu berkaitan dengan individu, ruh belum sampai kerongkongan, dan kemudian secara umum matahari belum terbit dari barat. Taubat diterima. Jadi dosa-dosa yang besar tidak bisa dihapus dengan hanya berpuasa. Harus dengan taubat. Yang kecil-kecil yang diampuni untuknya dengan berpuasa. Tentu saja, kata beliau, pahala yang besar ini tidak diberikan kepada orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Namun diperuntukkan bagi orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa. Bukan cuma nahan makan, bukan cuma nahan minum, semuanya puasa. Pandangannya, pendengarannya, lisannya, anggota tubuhnya, puasa semua. Karena kalau nahan makan dan nahan minum saja, anak saya TK juga bisa. Umur 3 tahun. Anak-anak saya 30, yakni hari berpuasa. Kita tidak ajarkan setengah hari. Puasa full nggak tahan, ya udah selesai. Nanti zuhur berbuka gitu ya, kemudian lanjut baru berbuka, enggak. Ajarkan puasa yang sebenarnya. Puasa itu begini nak. Sahur, malamnya ajarkan niat. Sahur, tahan makan dan minum, nanti baru berbuka ketika maghrib. Artinya kalau hanya menahan makan dan minum, anak kecil juga bisa. Ya. Bahkan 30 hari. 29 atau 30 hari. 3 tahun. Sempurna mereka berpuasa di umur 3 tahun. Walaupun saya pribadi basicnya nggak tegaan. Istri saya tega. Dan mereka bisa. Karena ujiannya di hari-hari pertama, hari 1, 2, 3 itu ujiannya. Lulus mereka di 3 hari itu, kesananya udah gampang. Sahur dibangunin, makan, seharian tahan-tahan, berbuka, hajar semua. Anak kecil kok. Tapi bukan hajar semua juga sih, hanya kecil ya. Kadang-kadang berbukanya dengan ciki, Fit. Berbukanya ciki. Jadi kalau hanya menahan lapar dan dahaga, anak kecil bisa. Kata beliau, tentu saja pahala yang besar ini tidak diberikan kepada orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum saja.
namun diperuntukkan bagi orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa. Menahan diri dari semua yang bisa merusak puasa tersebut, batal dia, atau nilai puasa tersebut berkurang pahalanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wa falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya adalah barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima puasanya, meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Allah nggak butuh. Allah tidak butuh Anda, Allah tidak butuh kita untuk menahan makan dan dahaga. Tapi kemudian, Masya Allah, dusta perkataan kita, puasa makin banyak waktu ketemu dengan teman-teman, ghibah isinya, namimah, adu domba, menjatuhkan harkat martabat orang lain. Gak mesti ngomong, zaman sekarang dalam bentuk tulisan pun bisa. Dan ini ujiannya berat. Fikirkan betul-betul apa yang Anda akan posting. Entah itu gambarkah, videokah, tulisankah. Instagram, Facebook, Twitter, terserah. Akun apapun itu. Ini bermanfaat tidak untuk dunia akhirat saya. Ini akan menjadi jejak kebaikan untuk saya atau tidak nanti. Atau malah na'udzubillah melalaikan. Seperti kata orang, ia pisau bermata dua. Maka gunakan sebijak mungkin. Jangan sampai kemudian ia malah melalaikan. Tapi kalau kemudian dengannya Anda bisa nonton begitu banyak kajian live atau rekaman kajian, entah itu dalam bentuk video atau cuman audio. Zaman sekarang juga ya, audio ya. Kita juga Telegram kita jalan nggak? Kita juga sekarang pakai audio Telegram. Jadi nggak perlu install Clubhouse ya. Subhanallah, maksimalkan. Anda bisa install di gadget Anda Al-Quran. Beberapa aplikasi yang berbayar, ada Kutubut Tis'ah yang saya tahu. Ada yang gratis bahkan, tapi berbahasa Arab. Anda bisa baca hadis dengan keterangannya, cari hadis kemudian dengan caranya. Semuanya dalam genggaman. Semua manfaat bahkan ada. Belum katakan semua, karena begitu banyak kebutuhan kita sudah terwakilkan di gadget. Ini harusnya arloji nggak perlu kita nih. Ada kok di handphone ya. Tanggalan ada, pengwaktuan ada. Ngetes detak jantung ada, ini tinggal taruh nih di nyalain senternya, taruh di kameranya, ketahuan heart rate-nya bagus atau enggak. Dan manfaat-manfaat yang lain. Ngukur tinggi barang, ngukur panjang barang, klik satu, klik, semua ada di genggaman. Subhanallah. Manfaatkan ia. Dan jangan sampai kemudian melalaikan. Wallahu a'lam bishawab. Dan manfaat-manfaat yang lain ya, yang kita juga mungkin, saya tahu Anda enggak, Anda tahu saya enggak, begitu banyak menu di dalam handphone itu yang belum kita buka ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Maka kata Nabi Muhammad, barang siapa tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima puasanya meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Jadi nggak perlu capek-capek kalau kemudian kita tidak bisa menahan lisan misalnya. Kata Nabi Muhammad, al-muslimu laisa bit-ta'an wala la'an wala fahishal badhi.
Seorang muslim itu bukan orang yang suka mencaci, memaki, melaknat, dan bukan orang yang kemudian perkataannya kotor dan jorok. Itu secara umum muslim itu kayak gitu. Apalagi di bulan puasa. Lalu kemudian ketika seorang misal, na'udzubillah, ketika dia berpuasa, berkata dusta, ketika berpuasa, berbuat ghibah, apakah puasanya batal? No. Sah puasanya. Tapi nilainya berkurang. Pahalanya berkurang. Sayang, sudah capek-capek. Di negara tertentu ada yang siangnya lebih lama dibandingkan malam. Walaupun tentunya di sisi yang lain ada negara-negara tertentu siang lebih pendek dibandingkan malam. Ketika Ramadan, kalau kita standar tiap tahun dari dulu gini-gini aja. Ya katakanlah misalnya jam 6 sampai jam 6, gitu aja. Di tahun tertentu yang saya tahu, bahkan mungkin tahun-tahun berikutnya, atau tahun sekarang atau berikutnya, di Eropa lebih tepatnya, terkadang fajar itu di mereka jam 3 dini hari fajar menyingsing. Dan Anda tahu tenggelamnya matahari jam 9 malam baru tenggelam. Lama mereka puasanya. Selama itu kita menahan lapar dan dahaga, tapi kemudian nilainya berkurang karena perbuatan kita sendiri. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "As-sawmu junnatun, fa idza kana yawma sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Fa in sabbahu ahadun falyaqul inni imru'un sha'im." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya adalah, ibadah puasa laksana perisai. Maka jika salah seorang kamu sedang berpuasa, janganlah dia berbuat tidak senonoh, berbuat jahat, dan berbuat kejahilan atau jahil. Tahan diri betul-betul karena ia perisai dari begitu banyak perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Untuk zaman sekarang mungkin gitu ya, muslimnya adalah prank. Nah itu. Ya. Ngerjain orang sana sini. Ada yang tidak tersinggung, ada yang tertawa bahkan, dan tidak sedikit yang marah. Di hari biasa saja jangan lakukan. Apalagi di bulan Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, ibadah puasa laksana perisai. Buktikan Anda bisa tahan diri. Maka jika salah seorang kamu sedang berpuasa, umum nih sebenarnya ya, nggak mesti puasa Ramadan ini ya, janganlah dia berbuat tindakan senonoh atau perbuatan tidak senonoh, keji, berbuat jahat, dan berbuat jahil. Jika ada yang memaki dirinya, hendaknya dia berkata, saya sedang berpuasa. Wahai hamba Allah, kata beliau, jika Anda tengah berpuasa, maka puasakanlah juga pendengaran, tidak mendengar kecuali yang baik-baik, penglihatan, ini betul, mungkin secara zahir kita nggak keluar rumah, secara zahir kita kemudian tidak melihat langsung bagaimana kemudian terbukanya aurat wanita, ya rambutnya, ya yang lain, tapi semuanya di rumah bisa. Itu dulu, sekarang di rumah semuanya bisa. Dengan gadget ini, semuanya bisa di rumah. Dulu Anda bisa bikin rumah dengan pagar yang tinggi agar kemudian anak gadis Anda nggak keluar dan tidak ada kemudian yang ganggu dari luar, tembok tinggi. Dulu, sekarang kemaksiatannya masuk ke rumah. Kalau kita betul-betul yang tidak menjaganya sebagai orang tua, semuanya masuk. Jangan sampai kemudian kita hanya menahan lapar dan dahaga, nilai puasanya habis,
pahala puasanya nol. Karena lisan kita, pendengaran kita tidak kita puasakan. Kita tidak menahannya. Penglihatan kita juga, lisan dan seluruh anggota badan lainnya. Lisan apalagi. Dan sekarang tentunya berubah dalam bentuk tulisan. Postlah yang baik-baik. Mau ada yang like, enggak ada masalah. Post saja. Niatkan bahwasanya ini adalah jejak kebaikan yang saya ingin tinggalkan. Makanya itu tagline akun baru kita kan, gitu ya, meninggalkan jejak kebaikan. Kita nggak tahu sampai kapan umur Facebook ini, Instagram ini, dan akun-akun dan media sosial yang lain, Twitter ini. Jangan bikin status kecuali yang baik. Wah, tapi nanti dituduh sok baik. Bodoh amat. Ya. Jangan pedulikan orang. Anda kalau selalu mikirkan apa kata orang, Anda nggak maju-maju. Anda nggak beramal-amal nanti. Nanti dikira ini. Nanti dikira itu. Itu suara setan. Nah, kalau kemudian suara itu munculnya dalam bentuk DM, berarti teman Anda wakil setan. Bro, nggak usah posting yang begitu-begitu. Nggak usah ditanggepin. Tinggalkan jejak kebaikan. Berpuasa, maka puasakan juga lisan kita, dan sekarang itu berubah dalam bentuk tulisan. Jangan Anda memposting apapun itu bentuknya, video di YouTube, video di Instagram, status di Twitter, status di Facebook, pic juga di Facebook, video juga bisa di Facebook, kecuali yang baik-baik. Berkaitan dengan nada miring dari banyak orang, abaikan aja. Kalau dia ada di friend list Anda, remove aja. Nggak usah berat, remove aja. Apaan? Nggak perlu kita orang-orang yang kemudian tidak mendukung kebaikan. Anda kalau bersihkan friend list, tiap hari yang Anda scroll, kebaikan semua. Ya, umur ini pendek. Pendek umur ini. Maka manfaatkan semaksimal mungkin. Sedang berpuasa kita, tapi kemudian yang lain juga ikut. Penglihatan kita berpuasa, pendengaran juga, lisan apalagi. Dan itu terpraktekkan dalam postingan. Janganlah samakan antara hari berpuasa Anda dengan hari-hari lainnya. Bukan berarti kemudian ketika nanti puasa selesai, gila-gilaan lagi. Mendengarkan yang haram, melihat yang haram, posting asal-asalan. No, jadikan ini momen latihan, habis itu kayak gitu terus tuh. Bagus. Nanti Anda akan ketemu dengan teman yang satu roh. Dari kota mana kek, dari negeri mana kek, tapi Anda satu rohnya, roh kebaikan. Anda nggak ketemu kecuali yang baik-baik. Yang buruk mental sendiri. Bahkan ketika mereka selalu ingin yang buruk, mereka yang akan men-unfollow Anda. Nggak urus, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, Anda mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangannya. Mengikuti sabda Nabi Muhammad, meninggalkan larangannya. Follower di dunia nggak ada apa-apanya. Dengan semua makhluk Allah yang mencintai Anda, mengenal Anda, mencintai Anda. Satu langit. Maksudnya satu langit, ya 7 lapis langit maksudnya. Allah ketika sudah cinta kepada seorang hamba, karena hambanya hamba yang taat, dia akan panggil Jibril, "Hei Jibril, aku cinta sama fulan, kamu cintai juga dia ya?" Akhirnya Jibril pun mencintai dia. Bayangin, Tuhan semesta alam mencintai Anda. Ya. Kata Imam Nukathir menyebutkan perkataan ulama ahli hikmah, kata beliau, yang menjadi pokok permasalahan bukan Anda cinta siapa. Semua kita juga mencintai sesuatu kan? Atau seseorang. Kita cinta istri, cinta anak, cinta orang tua, cinta. Biasa itu. Tapi yang menjadi permasalahan itu, yang dahsyat itu, Anda dicintai siapa? Itu baru keren. Dan Anda dicintai Tuhan yang menciptakan Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang keren apa? Tidak ada kecintaan yang lebih tinggi dibanding itu. Kenapa Anda dicintai?
Anda jadi hamba yang taat. Hei Jibril, saya cinta sama fulan. Kamu cintai juga dia. Akhirnya Jibril pun mencintainya. Bukhari Muslim riwayatnya. Apakah stop sampai di situ? Tidak. Jibril mengumumkan ke semua penghuni langit. 7 lapis langit itu penuh dengan penghuni, yaitu malaikat. Jarak per 4 jari ada malaikatnya. Penuh. Sampai kata Nabi Muhammad, langit itu mengeluarkan suara. Suara sesuatu kalau kepenuhan. Gak tahu kita suaranya, tapi Nabi Muhammad mendengarkannya. Kata Jibril, hai penghuni langit, Allah mencintai fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Mungkin Anda orangnya. Karena Anda taat. Allah mencintai fulan. Allah mencintai fulana. Kenapa? Wah, dia berpuasa luar biasa. Bukan cuma nahan lapar dan dahaga dan juga hasrat seksualnya. Penglihatannya puasa, pendengarannya puasa, lisannya puasa, postingannya puasa. Itu tambahan versi saya ya. Jibril nggak ngomong kayak gitu ya. Allah mencintai fulan, maka hai penghuni langit, cintailah dia. Dan akhirnya dia dicintai penghuni langit. Dicintai, bukan di follow. Anda nggak punya akun untuk kemudian di like dengan love-love. Tapi penghuni langit mencintai Anda semuanya. Subhanallah. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Dalam bahasan sifat malaikat, di antara adalah jumlah mereka tidak terhitung. Allah berfirman, dan tidak ada yang tahu jumlah tentara Tuhannya kecuali dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya dong, satu hari di Baitul Ma'mur itu tawaf 70.000 malaikat. Tempat tawafnya malaikat. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, la kharra alayya. Kalau ia jatuh tuh Ka'bah yang ada di Baitul Ma'mur, dia jatuh di Ka'bah yang ada di dunia. Artinya kemudian para ulama berpendapat dia pas letaknya di atas Ka'bah yang ada. Tapi yang tawaf malaikat sehari 70.000. Kalau mereka sudah selesai keluar dengan tugasnya, nggak ada yang balik. Ya, karena kalau misalnya jumlah malaikat yang memegang tali kekang neraka jahanam, kita bisa hitung 4,9 M jumlahnya. Masing-masing kita diwakilkan 2 malaikat. Yo, tinggal hitung kemudian kita kalikan berapa jumlah penduduk. Bisa. Tapi yang tawaf itu berapa itu? Makanya kata Allah, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu kecuali dia. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak banget. Dan sebanyak itu tahu Anda dan mencintai Anda. Kenapa? Karena Anda tak beragama. Jadi abaikan apa kata orang itu. Bismillah, tinggalkan jejak kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian orang, karena zaman media sosial sudah lama, Facebook ini kan dari 2007-an boomingnya. Sebagian orang begitu masuk puasa, off dari medsos, stop. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bagus. Karena mungkin bisa jadi kalau dia buka, ya, ini dia tidak bisa menahan diri. Bagus, off sekalian. Wallahu a'lam bishawab. 2 di antara amalan yang bisa kita lakukan dengannya kemudian kita menghidupkan bulan Ramadan, salat tarawih atau qiyamul lail. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya adalah barang siapa menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, mirip dengan hadis yang tadi, bahkan di hadis yang sama, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan.
Dan ini tarawih tidak ada kecuali di Ramadan. Kalau qiyamul lail, nah itu bisa di hari-hari biasa. Tapi kalau tarawih itu salat malam yang dimajukan waktunya. Ya. Dan tidak ada dia kecuali di bulan Ramadan. Kalau Anda tentunya memang yang sering melakukan yakni tahajud, no problem. Hal-hal yang seperti ini saya katakan ya, jauh lebih ringan bagi dia. Lawang dia bisa bangun tengah malam kok, apalagi cuma habis isya doang. Ya, dia bisa bangun tengah malam. Orang yang tidur kemudian bisa bangun, kemudian bisa sholat, itu dahsyat. Karena spesial memang. Makanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, karena yakni itu waktu yang spesial untuk orang-orang yang bangun spesial. Penyebutan waktu yang spesifik itu menunjukkan akan spesialnya waktu itu dan orang-orang yang bangun kala itu untuk beribadah tentunya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menunaikan qiyamul lail, entah nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau maknanya tarawih secara umum setelah salat isya. Barang siapa yang menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan, bisa maknanya tarawih secara umum habis isya, atau nanti kemudian qiyamul lail di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena keimanan, yakin ini adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan mengharap pahala. Nabi ajarkan kita memang mengharap pahala. Perhatikan keutamaannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya akan diampuni dosa-dosanya ma taqaddam, yang telah lalu. Semuanya no, yang kecil-kecil saja. Yang besar harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dalam surah Al-Furqan ayat 6364 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya adalah, dan hamba-hamba yang baik dari Rabb yang Maha Penyayang itu ialah ibadur rahman. Siapa itu ibadur rahman? Apa sifat mereka ibadur rahman? Akankah kita menjadi bagian dari ibadur rahman? Orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, berarti tidak sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dia rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ini bisa dimaknai kalau di zaman sekarang seperti yang tadi, abaikan. Ada yang nge-DM Anda, kemudian ngerecokin Anda, posting-posting yang baik-baik, abaikan. Qalu salam, wassalam. Sorry bro, terserah saya, ini akun-akun saya. Yang gak usah berdebat juga, abaikan aja. Nanti berdebat lagi, abaikan saja. Unfollow, kalau perlu block. Ada DM lagi, bikin akun yang lain dia ingin ngerecokin, unfollow, block. Apalagi misalnya basicnya memang kita nggak berteman, blok aja udah. Apa susahnya? Ntar capek sendiri dia bikin akun-akun yang baru lagi, ya. Anda ibadur rahman, Anda hamba Allah yang baik, yang dari Allah yang Maha Penyayang, berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan jika ada orang jahil menyapa mereka, mereka mengatakan salam, wassalam. Abaikan. Dan tetaplah kemudian posting yang baik-baik, yang bagus-bagus, tinggalkan jejak kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Makanya mudah sekali di zaman sekarang itu tinggal re-share. Betapa banyak akun dakwah, dan kemudian di baliknya ada para ustadz kita
Betapa banyak kemudian akun ustadz kita secara pribadi tinggal re-share. Ngapain kemudian mengambil materi mereka, kita bikin pix sendiri, kemudian kita kita hilangkan kemudian link aslinya atau kemudian source-nya, sumbernya. Hanya ingin mendapatkan pujian supaya orang tahu kita kemudian bisa. Suatu saat nanti ada yang komen bertanya tentang detail apa yang Anda posting, Anda nggak tahu jawab. Anda nggak bisa jawab, lawang Anda ngambil kok. Tapi kalau Anda sertakan link aslinya, orang tahu dari mana aslinya, siapa ustadz awal yang membuat artikelnya. Kesana mereka bertanya, aman Anda. Satu, Anda jujur, Anda kemudian melaksanakan amanah ilmiah. Dua, ketika ada masalah dan Anda tidak tahu, orang bisa merujuk ke penulis aslinya. Kenapa Anda yang repot? Reshare aja udah. Ya, karena teman kita masing-masing kan berbeda. Orang bisa jadi baca punya kita, nggak baca dari ustadz itu. Lawang dia nggak follow ustadz itu kok, dia baca punya kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan hamba-hamba yang baik dari Rabb yang Maha Penyayang ialah ibadur rahman, orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, tidak sombong. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, bahasa kita sekarang ngerecokin ya, nyinyirin ya, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Wassalam, ma'assalam. Sorry bro, kita nggak bisa temenan lagi. Kenapa ente ngerecokin saya? Jalan hijrah itu berat. Di antaranya dari teman-teman sendiri yang kemudian masih belum bisa menerima kita hijrah. Walaupun kita masih di perjalanan, tapi kita tekadnya kuat, ingin sampai tujuan, tapi di jalan banyak yang ngerecokin. Utusan-utusan setan ngerecokin dalam bentuk manusia, teman-teman kita sendiri. Dan ini bahasan kita. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Mereka menghidupkan malam dengan beribadah. Tarawih, qiyamul lail. Siapa mereka? Ibadur Rahman. Mengerjakan salat malam adalah kebiasaan Rasulullah dan para sahabat beliau. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, janganlah kalian tinggalkan salat malam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Tidak pernah meninggalkannya. Garis bawahi itu. Kendati pun sakit atau sedang lesu, capek, lelah. Nabi Muhammad manusia. Menghampiri beliau apa yang menghampiri manusia biasa. Beliau pun bisa capek. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kendati pun sakit atau sedang lesu. Bukan cuma sedang lesu atau capek ya, sakit. Beliau tetap mengerjakannya salat malam itu dengan duduk, bayangin. Ini orang SAW yang telah dijanjikan untuknya surga. Dibukakan pertama kali surga itu untuk beliau. Dosanya yang lalu dan akan datang sudah diampuni. Kalau beliau memiliki kesalahan langsung ditegur. Masih sholat malam bahkan ketika sakit pun, ketika lesu pun, cuman beliau melakukannya duduk. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda sok-sokan mengatakan saya sudah khatam sholat, saya sudah nggak apa-apa nggak sholat, siapa Anda dibandingkan Rasulullah yang masih sholat, sakit pun beliau sholat, dan sholatnya ini sholat tahajud. Sholatnya ini sholat sunnah. Gak perlu kita bahas yang wajib. Yang sunnah aja seperti ini kok. Dan Anda mengatakan Anda khatam. Kalau malas ya malas aja. Bilang malas, malas aja udah. Gak usah kemudian Anda bumbui, Anda tutupi, Anda justifikasi dengan akidah tertentu, ilmu tertentu. Wah, saya udah begini, saya udah khatam. Gak apa-apa saya gak sholat. Ente malas, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa mengerjakan salat malam. Bila tiba pertengahan malam, beliau segera membangunkan keluarganya untuk salat. Beliau berseru, salat, salat.
seraya membacakan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Dalam surah Thaha 132 Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu ayat yang dibacakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membangunkan keluarganya untuk salat malam. Salat sambil mengucapkan firman Allah ini, yang artinya adalah, dan suruhlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Di antara penafsiran Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kata beliau, "Wa'mur ahlaka bis-salati wa az'ijhum ilaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bawellah kamu dalam memerintahkan. Sampai mereka bosan. Sampai kita dianggap rewel, sampai kita dianggap bawel. Banyak omong, mau abah nih, mau mama nih, sembahyang, bodoh amat, nggak ada masalah. Seperti itu penafsiran Syekh As-Sa'di, wa az'ijuhum ilaiha. Jadilah kamu orang yang ribut dalam memerintahkannya. Ulun terjebakkan dengan bawel, ulun terjebakkan dengan akhirnya mereka suka awalnya, tapi nggak, perintahkan terus. Jadilah orang yang ribut. Artinya apa? Ya bawel dalam memerintahkannya dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Artinya salat yang kita lakukan manfaatnya balik ke kita juga kok. Allah nggak butuh. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Kembali kepada dia manfaat. Ibnu Umar pernah membaca ayat, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Perkataan beliau tentunya pada orang-orang munafikin, mudah-mudahan ulun tidak salah. Musyrikin disebutkan di sini. Apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, salat maksudnya, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya? Siapa yang lebih utama? Kalian hai orang musyrik atau orang yang seperti ini? Beliau berkata, orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena salat malamnya dahsyat. Ibnu Abi Hatim berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hal itu karena banyaknya salat malam dan tilawah yang dilakukan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hingga terkadang beliau membaca seluruh Al-Qur'an dalam satu rakaat. Dahsyat, luar biasa. Bisa dong. Yang kita bicarakan Utsman bin Affan kok, bukan kita. Orang kalau bacanya lancar, hafal dan bacanya lancar, satu juz itu setengah jam kok. Berarti kalau 30 juz berapa jam? Satu juz setengah jam. Saya pernah bertanya langsung kepada para penghafal Al-Quran. Mereka bisa mengulang hafalan itu satu juz 20 menit. Satu juz 20 menit dengan bacaan hadar cepat tentunya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina, cepat hadar. Bacaan cepat dengan memangkas banyak harokat. Yang harusnya 6, 3, harusnya 4, 2, harusnya 2, 1, harusnya 1, separuh. Jangan katakan tidak mungkin, jangankan Utsman bin Affan, Imam Syafi'i bisa. Apalagi kita berbicara Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anda jangan katakan gak mungkin karena Anda baca Quran masih terbata-bata. Kok bisa satu malam satu juz? Kok bisa satu rakaat kok bisa satu malam 30 juz satu Quran? Kok bisa? Anda mengatakan tidak mungkin karena Anda baca Qurannya terbata-bata. Mereka orang-orang yang hafal dan lancar. Dan kita berbicara sahabat yang mulia Utsman bin Affan.
Atau kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ulun baca sejus dapat 30 menit, tapi ulun baca. Tapi para penghafal bisa lebih cepat, 20 menit bisa mereka. Lawang sedang ngulangnya hafalan kok. Dan kalau ketika malam salat sendirian, ya terserah dia. Lawang salat sendirian. Ulun ulang, Ibnu Abi Hatim berkata, Ibnu Umar mengatakan, hal itu karena banyaknya salat malam dan tilawah yang dilakukan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hingga terkadang beliau membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat 30 juz. Sendirian tentunya. Ada makmum, wah makmum ya gempor pit. Satu witir 30 juz. Tapi kalau kita berbicara makmumnya sahabat juga kuat. Jangan Anda mustahilkan dulu karena Anda membandingkannya dengan kemampuan kita. Satu tarawih, 1 juz saja kita ngeluh kok. Ya. Betapa banyak orang kemudian mengharapkan salat tarawih itu yang pendek-pendek. Kalau bisa yang cepat banget itu. Apa kata Ustaz Firanda? Tarawih 23 rakaat 7 menit. 23 rakaat 7 menit. Apaan? Secepat-cepatnya Anda melakukan salat 1 rakaat, ya 1 menit lah. Berarti kalau 23 rakaat, 23 menit lah. Masih bisa diterima. Coba aja, coba. Ya, mungkin di setiap rakaatnya nggak baca surah. Al-Fatihahnya dengan bacaan hadr. Rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, ambil doa dan zikir yang Nabi Muhammad ajarkan yang pendek-pendek. Semenit. Itu udah paling pendek, 1 menit. 23 rakaat berarti 23 menit. 23 rakaat 7 menit itu berarti yang dipangkas itu apa berarti? Amin. Apaan? Gak jelas. Dan subhanallah, dan tumakninah adalah rukun salat. Ketenangan itu rukun salat. Gimana Anda akan tenang salat secepat itu? Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung ke catatan. Kata beliau, wahai saudaraku, sebaiknya engkau menyempurnakan salat tarawih bersama imam, agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan salat malam. Selesaikan bersama imam. Jangan kemudian, misalnya 11 rakaat nih, Anda ngambil 8 nanti witir sendiri. Jangan. Selesaikan bersama imam. Atau sekalian Anda tarawih sendirian di rumah. Gak ada masalah, boleh kok. Gak tarawih ada, tidak tarawih saja Anda tidak berdosa. Cuman rugi, dia datangnya sebulan, dia datangnya setahun sekali. Tidak tarawih, Anda tidak salah. Tapi Anda rugi. Ia datangnya adalah setahun sekali, dan itu tempat berkumpulnya kaum muslimin luar biasa. Selesaikan bersama imam. Gak tahan Anda dengan yang 2-3, cari yang 11, tapi tentunya dengan tumakninah salatnya. 11 yang tumakninah, 2-3 yang tumakninah. Ya. Selesaikan bersama imam selesai sampai witirnya selesai. Jangan ambil 2-2-2-2-8 atau 2-2-2-2-2-20, witirnya ntar di rumah, salah. Selesaikan bersama imam. Wahai saudaraku, sebaiknya engkau menyempurnakan salat tarawih bersama imam, agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan salat malam. Rasulullah SAW bersabda, man qama ma imamihi hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah. Yang artinya adalah, barang siapa yang salat tarawih bersama imam hingga selesai, maka akan ditulis baginya pahala salat malam, salat semalam suntuk. Luar biasa. Padahal Anda cuma ikut sampai imam selesai. Paling jam 9. Jam 9 ya. Ya. 9.30. Paling lambat jam 10. Tapi pahala Anda ditulis seperti orang sholat semalam suntuk. Sabar sedikit.
Ya, sabar sedikit. Dan kita nanti akan ikuti itu berarti ya. Yakni 1 malam 1 juz itu berarti. No problem. Ya, yang belum terbiasa ini jadikan latihan. Kuat tidak kita kemudian sholat, yakni kuat insyaallah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.